Ramadan apa enggaknya saya belum bisa jawab. Karena saya tidak hafal, karena harus dibuka dulu terjadinya di bulan apa saja. Ya kita berharap mudah-mudahan, benar-benar saya juga berharap mudah-mudahan sebelum Ramadan udah beres. Tapi ingat, ketika jumlahnya sudah mulai menurun, yang kena infeksi dengan yang sudah mulai menurun, dan kemudian yang meninggal dunia juga turun, yang sembuh naik, jangan langsung keluar. Karena belum tentu semuanya, karena ada yang nggak lapor, ya kan? Ada yang nggak tertangani, ada yang waktu diurusnya tidak melalui prosedur protokol yang benar, akhirnya jadi jangan langsung keluar walaupun sudah mulai menurun angka-angkanya, terus jangan kita main pergi-pergi aja, jangan, tunggu minimum 1 bulan. Nah kalau semua itu dihitung-hitung, ya memang paling cepat menurut hitung-hitungan manusia, belum tentu benar, paling cepat 29 Mei. Nah 29 Mei itu kalau tidak salah sudah Lebaran, udah lewat Lebaran 2-3 hari. Nah tadi saya janjiin ini ya Ramadan ya, cerita Ramadan, malah belum masuk kisah Ramadannya. Ada 7 poin untuk Ramadan ini yang kita perlu siap-siapin. Yang pertama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doa kebaikan, enggak boleh doa jelek-jelek. Doa apa? Satunya misalnya, ya Allah angkatlah penyakit ini, wabah ini sebelum masuk Ramadan. Doa begitu, bagus, bagus. Jangan doa yang aneh-aneh. Kedua, ya Allah, kalau memang masuk sampai bulan Ramadan juga kita enggak tahu rencana Allah seperti apa, doalah supaya Ramadan kita tetap berkah. Kan sekarang kan sudah Rajab tanggal 5 ini berarti masuk, atau tanggal 4. Berarti doa kita masih berlaku, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa itu masih sampai ke bulan Ramadan. Nah, kalau sampai ke bulan Ramadan ini ternyata Ramadannya masih juga kita di dalam wabah, ya siap-siap. Nah, kalau siap-siap berikutnya apa? Nomor 2, jangan lupa yang masih terhutang puasa-puasa, bereskan. Jangan nunggu-nunggu. Ya. Jangan nunggu-nunggu, karena apa? Puasanya harus sudah beres dulu hutang-hutangnya. Nomor 2. Nomor 3, mempersiapkan ilmu. Nah, ilmu bukan hanya tentang Ramadan nih kali ini. Ilmu bagaimana berpuasa dalam keadaan ada musibah, ada wabah. Ya. Berarti kan salah satu di antara konsekuensinya adalah ya kita nggak tarawih. Nah, itu berarti kita akan tarawih di rumah. Ya, yang sholat sunnah, yang sholat wajib aja tidak harus ke masjid sekarang, apalagi sholat sunnah. Berarti siap-siap memimpin sholat tarawih di rumah. Ilmunya harus dimiliki. Seperti itu. Nomor 4, persiapan. 3 persiapannya, ruh, akal, jasad. Ruh, akal, jasad. Ruh dari sekarang nih. Harusnya dari kemarin-kemarin, dari bulan Rajab kan harusnya. Kemudian akal nih diisi nih, pengajian-pengajian jangan berhenti. Banyak orang yang akhirnya, mohon maaf ini agak sedikit kebingungan. Kenapa? Karena biasanya ngajinya offline, ketika ngajinya sekarang harus online, enggak siap. Enggak siap, kan duduk begini nih kan agak pegel juga, atau banyak gangguan kiri kanan. Kalau kita di masjid kan fokus. Lah kalau di rumah ada anak, ada ini, ada kopi, ada senderan, ada bantal, tidur. Lah di masjid aja bisa tidur, cuman nyender-nyender, gimana di rumah? Jadi harus siap juga kita secara jasad ya, secara jasad harus. Jadi jangan lupa tuh pagi-pagi ya di depan rumah kalau memungkinkan, atau di dalam beranda kalau ada berandanya, atau di dalam rumah kalau memang terpaksa, ajak anak-anak senam, olahraga pagi. Kenapa harus siap juga secara fisik? Ingat, ini ada kemungkinan panjang atau panjang banget, bukan 1-2 hari. Stamina harus dijaga, anak-anak harus dikondisikan supaya tiap Ramadan, bayangkan itu puasa di rumah aja. Kalau di jalan kadang-kadang nggak kerasa. Kalau di rumah, lemari es itu di depan mata terus. Ya, kulkas itu di depan mata terus, godaannya. Kalau sekarang masih bulan Rajab, lapar dikit buka, haus dikit buka, Ramadan nanti berat. Harus siap-siap dari sekarang kalau Ramadan lockdown. Siap-siap. Ya, saya tidak menyuruh untuk mabuk belanja-belanja, kemudian panic buying, enggak, bukan begitu caranya. Ingat, kalau mau belanja banyak, boleh, tapi bagi-bagi. Setelah belanja banyak, bagi-bagi kepada yang enggak mampu. Jangan belanja banyak, ditimbun di rumah. Hati-hati kena ayat tentang penimbunan, hadis tentang penimbunan, awas. Ya, secukupnya saja. Kalau kita orangnya 5, orangnya 7, orangnya 11, sesuaikan. Ya mungkin 3 hari, 4 hari sekali kalau tidak mampu. Tapi kalau duitnya banyak, tabungan banyak, beli yang banyak, bagi-bagi. Nah, bagi-bagi kepada orang yang susah, banyak kan? Orang susah di sekitar kita. Kalau tidak ada, cari dari kampung yang lain.
Itu nomor 4. Nomor 5, mempersiapkan dana. Nah, ini sudah saya singgung. Mempersiapkan dana untuk menghadapi Ramadan. Wabil khusus dalam keadaan lockdown. Ya. Alhamdulillah kalau semuanya masih jalan, internet masih jalan, listrik masih jalan. Kalau mati, padam. Nah, disiapkan. Artinya apa? Yang paling utama disiapkan mental. Jadi anak-anak dari sekarang itu kan sholatnya kan bareng terus kan di rumah kan. Ada anak, ada istri, ya kan? Atau mungkin keluarga lain yang satu rumah. Setelah sholat melingkar. Ini ada ibrohnya juga nih. Seluruh kepala rumah tangga nih sudah. Kalau yang di rumahnya sudah ada tafsir, bagus. Bacakan ayat, bacakan tafsir. Kalau ada Sirah Nabawiyah, bacakan Sirah Nabawiyah. Ada kitab-kitab hadis, bacakan kitab-kitab hadis. Ya, kenapa? Mental anak-anak harus kuat. Anak-anak kan, anak-anak itu paling tidak bisa kan lama-lama di dalam rumah. Nah sekarang gimana tuh? Orang tua kan sudah mulai belajar jadi guru, nggak gampang. Ngurus anak semuanya brek di rumah, nggak gampang ternyata. Alhamdulillah mudah-mudahan kita mensyukuri nih nikmat ada guru-guru, ada sekolah-sekolah. Sekarang untuk sementara kita handle semuanya. Kita ya guru, kita ya ustadznya, kita ya imamnya, kita ya apa lagi? Macam-macam di rumah. Ya, jadi bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang ada di dalam majelis ini, saya tidak tahu ada ibu-ibu apa enggak. Ya, kalau mendengar sama-sama istrinya, sama ibu-ibu juga bagus. Ya, ingat kita harus bulan ini lebih dahsyat lagi. Mungkin zakat kita, mungkin nanti infak sodako kita harus kena langsung. Ya mungkin kita tidak bisa ngirim yang jauh-jauh, langsung ke kiri, ke kanan. Jangan sampai kita kenyang, tapi kiri kanan, kata Rasulullah, ya, kalau orang kenyang, tidur kenyang, tapi kiri kanannya lapar, dia tidak mencium baunya surga. Hati-hati. Jangan kita diamkan, tetangga kita tahu kelaparan, sampai meninggal dunia nggak ketahuan. Seperti di Italia, banyak orang yang mati, nggak ketahuan. Ya, di apartemen-apartemen, di rumah-rumahnya. Hati-hati. Itu yang nomor 5. Siapkan dana. Untuk siapa? Untuk keluarga sendiri dan untuk tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Karena akan sangat berat kepada orang-orang yang hidupnya harian, yang gajinya harian atau upahnya harian. Kalau yang bulanan mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, perusahaan mungkin juga kolaps. Kalau perusahaan kolaps, ya banyak sekali kita-kita yang juga akan terimbas. Jadi semuanya tetap doa, doanya di 6.1. Nomor 5. Nomor 6, cepatnya nomor 6, persiapan fisik tadi sudah, harus bugar menghadapi virus COVID-19 ini. Ya, jadi persiapan fisik kita juga kuat, nantinya mudah-mudahan sehat semua. Dan jangan sakit. Bukan berarti tak boleh sakit, karena sekarang sudah banyak laporan orang sakit tidak diterima. Kenapa? Kalau sakit-sakit yang lain tidak diterima. Yang diterima hanya yang berurusan dengan COVID. Jadi penting sekali dijaga semua itu. Ya, kesehatan ruh, ya, kesehatan akal, jangan sampai stres tuh. Di kota-kota lain di Amerika Serikat yang stres sudah banyak. Stres beli senapan, beli kayak udah mau perang, antri. Orang-orang beli senapan karena takut ada ini dan itu. Kita nggak sampai ke sana insya Allah. Mudah-mudahan tidak. Yang ketujuh, yang terakhir, menyelenggarakan tarhib. Saya tidak tahu apakah ini bisa tergolong tarhib atau tidak. Tarhib ini adalah untuk mengingatkan orang bahwa Ramadan sebentar lagi datang, persiapan ini itu. Ya, anggap saja ini 7 poin ini. Yang pertama dari awal tadi saya singkat saja. 1, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2, menuntaskan puasa-puasa yang masih terhutang, terutama ibu-ibu, ingatkan di rumah, dan anak-anaknya, putrinya. Ya. Kemudian 3, mempersiapkan ilmu tentang Ramadan, wabil khusus Ramadan dalam keadaan wabah. Yang keempat adalah mempersiapkan diri. Diri itu terdiri dari ruh, akal, dan jasad. Kemudian nomor 5, mempersiapkan dana. Bukan untuk sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nomor 6, secara khusus persiapan fisik. Karena apa? Karena akan berat dan cukup lama. Kemudian yang 7, menyelenggarakan tarhib dan mengingatkan orang-orang yang mungkin kelupaan karena sibuk ngurusin COVID, lupa Ramadan. Nah, itu mungkin 7 hal yang menurut saya perlu kita antisipasi, perlu kita siapkan dari sekarang, karena ini mungkin akan panjang. Bahkan beberapa orang kalau di luar sana, perlu diketahui juga, Saudi kan sekarang menginstruksikan kepada hotel-hotel dan lain sebagainya di sana untuk tidak menerima bookingan-bookingan untuk haji. Jadi plan B, entah plan B atau plan C-nya kerajaan Arab Saudi, kalau virus ini merajalela makin berat lagi atau lama recovery-nya, bisa jadi. Kita tidak ada yang mau, tidak berdoa. Ya, bisa jadi, tapi ada kemungkinan haji pun bisa jadi tertunda tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tidak, ya Allah. Ya. Itu jadi 7 hal, lebih baik kita bersiap-siap daripada tidak bersiap-siap, karena
bertawakal itu juga diantaranya aspek keduanya adalah ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa mendatangkan manfaat, membuat kita jadi lebih sabar lagi, lebih pasti lagi dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah, lebih tetap hati lagi. Mudah-mudahan 7 hal yang tadi saya sebutkan tadi menjadi catatan bagi kita.